Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan topik pembelajaran era Society 5.0 untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru PPG Prajabatan UM Gelombang 2 tahun 2023. Kelompok kami beranggotakan Kurota Ayunin, Rahma Dewi Sartika, Rizky Wahyu, Salsabila Kurota, Septia Evi Fatur, dan Cinta Dewi Maryam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran era Society 5.0. Society 5.0 merupakan sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2016. Konsep ini menggambarkan tahap evolusi masyarakat yang melampaui era-era sebelumnya. Society 5.0 mengusung visi sebuah masyarakat yang sepenuhnya terhubung secara digital, di mana teknologi informasi, kecerdasan buatan, Internet of Things, robotika, dan big data menjadi komponen-komponen utama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peran krusial dalam mempersiapkan individu untuk berhasil di dunia yang sangat digital dan terhubung erat. Adapun yang termasuk teknologi Society 5.0, yaitu salah satunya pada website Aku Pintar yang berguna untuk mengetahui gaya belajar seseorang, dan website WordWall yang merupakan media interaktif yang menyediakan template seperti kuis, menjodohkan, dan lain sebagainya. Untuk web pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembacaan tentang kegunaan aplikasi atau website Aku Pintar ini. Aplikasi atau website Aku Pintar ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menelusuri minat dan bakat siswa. Aplikasi Aku Pintar ini merupakan aplikasi yang dapat membantu dalam hasil tes kognitif, non-kognitif, yang memiliki fitur hasilnya langsung keluar, sehingga hasil angket atau tes yang telah dibagikan juga dapat diketahui oleh siswa, seperti gaya belajar, tes karir, tes kemampuan majemuk, dan lain-lain. Selain itu, hasil dari tes Aku Pintar ID ini menyesuaikan dengan tipe kepribadian yang merujuk pada teori John L. Holland. Yang di situ John L. Holland memaparkan bagaimana siswa atau individu memilih karir yang sesuai dengan tipe, sifat, dan karakteristik psikologis. Segitu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan akun Aku Pintar ini. Pertama-tama kita ketik akun pintar di Google. Nah, seperti inilah tampilan awal dari website Aku Pintar. Di sini pertama-tama kalian tidak perlu login, jadi bisa langsung diakses. Banyak sekali akses untuk Aku Pintar ini, ada untuk sekolah dan kampus, untuk belajar, untuk tes minat bakat, beasiswa, dan lain sebagainya. Nah, untuk tes minat bakat ini ada tes gaya belajar, tes kepribadian, tes penjurusan, tes kemampuan, dan tes konseling pintar. Untuk saat ini, kita akan mencoba untuk tes gaya belajar. Kemudian diklik ikuti tes sekarang. Nah, ini adalah instruksi pengerjaan dari tes gaya belajar. Kita bisa memulai sekarang. Nah, jadi seperti ini. Untuk pengerjaan tesnya ada 3 tingkatan. Nah, satu tingkatannya itu ada 10 soal. Jadi keseluruhan soal yang akan dikerjakan ada 30. Jadi penggunaannya sangatlah mudah. Hanya tinggal memilih jawaban yang kira-kira sesuai dengan apa yang kita rasakan. Dan kita sudah selesai mengerjakan tes. Untuk melihat hasilnya, klik lihat hasil. Ini. Jadi ternyata saya termasuk dalam tipe visual auditory. Nah,
Di sini di bawahnya ini terdapat penjelasan singkat mengenai gaya belajar visual auditory. Dan di bawah penjelasannya terdapat prosentase berapa tipe visual yang saya dapatkan, berapa auditori yang saya dapatkan, dan ini berapa kinestetik yang saya dapatkan. Sekian tutorial dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website WordWall. Jadi, WordWall itu akan berbasis website yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif ataupun menjadi sumber belajar. Dalam pembuatan WordWall sendiri, adapun cara-cara pembuatannya yang pertama yaitu memilih template. Yang kedua, silahkan untuk membuat konten Anda. Yang ketiga yaitu menentukan setiap kegiatan Anda pada aktivitas Anda di layar pada WordWall sendiri. Lalu kemudian Anda dapat menemukan beberapa template. Lalu pada menu fitur sendiri terdapat beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, Anda dapat membuat WordWall sendiri secara interaktif dan dapat dicetak. Yang kemudian Anda dapat membuat dan menggunakan template pada WordWall sendiri. Kemudian Anda dapat mengeditnya di berbagai aktivitas sesuai dengan aktivitas yang Anda jalankan. Lalu ada beberapa tema dan ada beberapa opsi. Lalu ada sharing dengan guru atau dengan pendidik. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, kelebihan yang terakhir ini adalah dapat menyematkan di dalam website tersebut. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini terdapat beberapa lembar kerja yang telah saya buat. Nah, setelah di atas terdapat menu Home, Fitur, My Activity, My Result, dan Create Activity. Nah, untuk membuat sebuah lembar kerja seperti ini, kita buka dulu terlebih dahulu. Nah, tampilan untuk kuis yang telah dibuat atau lembar kerja yang telah dibuat akan seperti ini. Kita bisa mulai dengan start. Nah, di sini pertanyaan pertama ada berupa pertanyaan tertulis, ada gambar, dan juga pilihan. Untuk mencari template-nya, kita klik di menu Home. Kita bisa pilih berbagai macam template di sini. Di sini juga ada berbagai macam berbagai macam tema yang bisa kita gunakan. Nah, untuk mencari template, kita bisa menemukannya di menu Home. Nah, kita bisa memilih berbagai macam template. Nah, untuk selanjutnya, kita juga bisa menambahkan sebuah audio. Setelah semua jawaban dan soal sudah di-input, kita bisa mengklik down di sebelah sini. Selanjutnya, kalau kita ingin menampilkan penilaian dari siswa yang telah mengerjakan game tersebut, bisa klik Set Assignment. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi hari ini yaitu pendidikan berperan sebagai jembatan antara revolusi industri dan society 5.0. Keterampilan dan pengetahuan yang diberikan selama revolusi industri sangat penting untuk tenaga kerja pada era tersebut. Adapun yang termasuk dalam teknologi Society 5.0 yaitu salah satunya pada website Aku Pintar untuk mengetahui gaya belajar seseorang dan WordWall yang merupakan media interaktif yang menyediakan template seperti kuis, menjodohkan, dan lain sebagainya. Fungsi dari WordWall yaitu merangsang perkembangan daya pikir dan kepekaan peserta didik, menciptakan lingkungan bermain yang menarik, kreatif dan inovatif, dan meningkatkan logika peserta didik. Sedangkan aplikasi Aku Pintar ini merupakan aplikasi yang dapat membantu dalam hal tes non-kognitif yang memiliki fitur hasilnya langsung keluar, sehingga angket atau tes yang telah dibagikan juga dapat diketahui oleh siswa, seperti gaya belajar, tes karir, tes kemampuan, tes kemampuan majemuk, dan lain-lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.